Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tiara Gita Diana NPM 1901010090, Dida Ahmad Mufadil NPM 1901010091, dan Nova Resmita NPM 1901010092. Di sini kami akan membahas tentang asumsi klasik, yaitu normalitas dan autokorelasi. Asumsi-asumsi model klasik. Model ini didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut. Asumsi 1, model regresi linier dalam parameternya. Asumsi 2, nilai regresor X tetap atau nilai X berdiri sendiri terhadap faktor kesalahan. Pada bahasan ini, hal tersebut berarti kita membutuhkan covariance 0 antara mu I dan setiap variabel X. Asumsi 3, untuk X tertentu, nilai rata gangguan mu I adalah 0. Asumsi 4, untuk X tertentu, varians gangguan mu I konstan atau homoskedatis. Asumsi 5, untuk X tertentu, tidak ada autokorelasi atau korelasi seri di antara faktor gangguan. Asumsi 6, jumlah observasi N harus lebih besar dari jumlah parameter yang diestimasi. Lanjutannya yaitu asumsi 7, terdapat varians yang cukup pada nilai variabel X. Asumsi 8, tidak ada kolinearitas yang pasti di antara variabel X. Asumsi 9, model secara benar terspesifikasi sehingga tidak terdapat bias spesifikasi. Asumsi 10, faktor gangguan stokastik mu I terdistribusi secara normal. Asumsi normalitas. Asumsi ini tidak esensial jika tujuan kita hanya untuk melakukan estimasi. Estimator OLS adalah blue, terlepas apakah UI terdistribusi secara normal atau tidak. Dengan asumsi normalitas, bagaimanapun kita dapat mengembangkan estimator OLS dari koefisien regresi yang mengikuti distribusi normal N min K O pangkat 3 LU kuadrat memiliki X2, dan seorang dapat menggunakan uji T dan F untuk menguji berbagai hipotesis statistik terlepas dari ukuran sampel. Akan tetapi, apakah yang terjadi jika U tidak terdistribusi secara normal? Kemudian kita bersandar pada perluasan teori limit terpusat CLT yang mengikutinya. Ingat bahwa CLT yang kita gunakan hanya untuk menjustifikasikan asumsi normalitas. Jika gangguan secara independen dan identik terdistribusi dengan rata 0 dan varians atau konstanta 0,2, dan jika variabel penjelas konstan dalam sampling berulang, estimator koefisien O terdistribusi secara asimptotik dan normal dengan nilai rata yang sama dengan koefisien B yang berhubungan. Oleh karena itu, prosedur uji yang biasa uji T dan F masih valid secara asimptotik, yaitu di dalam sampel yang besar tetapi tidak dalam sampel yang terbatas atau sampel kecil. Fakta yang menunjukkan jika gangguan tidak terdistribusi secara normal, sedangkan estimator OLS masih terdistribusi secara normal dan asimptotik berdasarkan asumsi varians homoskedastis dan variabel X tetap, adalah kenyamanan yang sedikit dari ekonom saat menganalisis, di mana mereka seringkali tidak memiliki sampel data yang cukup besar. Oleh karena itu, asumsi normalitas menjadi penting untuk tujuan pengujian hipotesis dan prediksi. Dengan demikian, menghadapi dua problem dari estimasi dan pengujian hipotesis, serta memberikan fakta bahwa sampel yang kecil merupakan peraturan daripada pengecualian dalam analisis ekonomi, kita akan melanjutkan untuk menggunakan asumsi normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Yang selanjutnya adalah cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghazali, terdapat dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Yang pertama adalah analisis grafik. Analisis grafik ini salah satu cara termudah untuk mengetahui normalitas dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini sebagai berikut. Yang pertama, apabila data menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan ataupun tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, hal ini tidak menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua adalah analisis statistik. Menurut Sulianto, dasar pengambilan keputusan dari analisis ini, apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas atau tidak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai sig lebih besar dari alfa, maka nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, apabila nilai sig lebih besar dari alfa, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Macam-macam uji normalitas. Yang pertama ada uji normalitas dengan Lilliefors test. Kelebihan Lilliefors test adalah penggunaan atau perhitungannya yang sederhana, serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel kecil. Yang kedua, ada uji coba normalitas dengan chi-square. Salah satu fungsi dari chi-square adalah uji kecocokan. Dalam uji kecocokan akan dibandingkan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi harapan atau teoritis. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpang atau tidak dari frekuensi yang diharapkan? Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Menurut Ghazali, uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Apabila terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti, terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Contoh lain, pengeluaran rutin dalam suatu rumah tangga. Ketika pada bulan Januari, suatu keluarga mengeluarkan belanja bulanan yang relatif tinggi, maka tanpa ada pengaruh dari apapun, pengeluaran pada bulan Februari akan rendah. Dalam mendeteksi data apakah terdapat autokorelasi, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Salah satu keuntungan dari uji Durbin-Watson yang didasarkan pada residual adalah bahwa setiap program komputer untuk regresi selalu memberi informasi statistik. Adapun prosedur dari uji Durbin-Watson yaitu yang pertama melakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai residualnya. Yang kedua, menghitung nilai D. Kebanyakan program komputer secara otomatis menghitung nilai D. Yang ketiga, dengan jumlah observasi N dan jumlah variabel independen tertentu, tidak termasuk konstanta atau K. Kita cari nilai kritis DL dan DU di
statistik Darwin-Watson. Yang keempat, yaitu keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada statistik Darwin-Watson yang dapat dilihat pada slide berikutnya. Sebab autokorelasi. Yang pertama, interia. Data umumnya yang digunakan berbentuk kumulatif, bukan individual series, sehingga nilai data pada satu titik lebih besar dari data sebelumnya. Manipulasi data. Menggunakan data tahunan menjadi triwulan dengan cara membagi 3 data tahunan secara langsung. Autokorelasi. Akibatnya terjadi autokorelasi adalah nilai T hitung akan menjadi bias, karena nilai T diperoleh dari hasil bagi SB terhadap B. T sama dengan B per SB. Berhubung nilai SB 10 bias, maka nilai T juga akan bias atau bersifat tidak pasti atau misleading. Karena adanya masalah korelasi dapat menimbulkan adanya bias pada hasil regresi. Selanjutnya, yang harus dilakukan ketika menemukan autokorelasi. Langkah-langkah perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah untuk mencari tahu apakah autokorelasi tersebut adalah autokorelasi murni dan bukan hasil dari misspesifikasi pada model. Yang kedua, jika ia adalah autokorelasi murni, kita dapat menggunakan transformasi model asli yang sesuai, sehingga pada model yang telah ditransformasi, kita tidak lagi memiliki masalah autokorelasi yang murni. Seperti pada kasus heteroskedastisitas, kita akan menggunakan metode GLS. Yang ketiga, pada sampel yang besar, kita dapat menggunakan metode Newey-West untuk memperoleh standar error dan estimator-estimator OLS yang telah dikoreksi dari autokorelasi. Metode ini sebenarnya merupakan perluasan dari metode standar error heteroskedastisitas consistent weight yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Yang keempat, pada beberapa situasi kita dapat terus menggunakan metode OLS. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.